Salam daun alewo yang jauh salam semoga berangkat umroh. Amin. Daun salam salumpit mengucap salam sing loba duit. Amin. Aminnya kau baca gitu. Daun salam daun kentang yang jauh salam semoga kebayar utang. Amin. Aminnya paling sekali berarti panggadena. Agak lupa. Baik, bismillah, alhamdulillah, nasalli wa nasallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin yang sangat saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Husna dan juga hadirin mukarramin yang sangat saya hormati guru kita semua yang cantik sekali Ibu Eni ya, subhanallah. Dan juga hadirin mukarramin yang sangat saya hormati juga ketua OSIS ada di sini. OSIS dan juga semua jajarannya dan juga semua adik-adik siswa-siswi Madrasah Al-Husna yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya di kesempatan pagi hari yang cerah ini secara hati saya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu guru dan juga bapak-bapak guru di sini dan juga dengan adik-adik semua siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Husna Negara Ranteng Karawaset Negara Geli yang soleh-solehah semuanya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan dengan silaturahmi kita di kesempatan pagi hari ini semoga Allah panjangkan umur kita semua, Allah berkahkan rezeki kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada peribahasa yang mengatakan tak kenal makanya itu terlebih dahulu karena ini pertemuan saya pertama dengan adik-adik semua, betul? Ada yang kenal ya saya sebelumnya? Belum ya? Padahal saya itu terkenal loh. Nama saya Aliuddin ya. Nama saya Aliuddin. Saya itu alumni guru di sini. Jadi sebetulnya saya tidak asing dengan Al-Husna karena dulu mondar-mandir ke sini. Hasbi, Agung, kemudian siapa lagi? Banyak yang lain ya yang pernah bertemu dengan saya. Dulu tahun berapa ini saya di sini? 2000 berapa ya? 2012. Jadi saya juga adalah guru di sini dulu. Dulu saya ngajar di sini, sana juga ya. Cuman karena akhirnya kemudian saya keluar, lalu kemudian saya menjadi penyuluh agama Islam di Kecamatan Mandarajati di kantor urusan agama Kecamatan Mandarajati. Sinanglaya, tahu Sinanglaya di sini? Yang mana? Nih. Gimana Sinanglaya? Ya? Oh iya. Taufik. Masjid Al-Taqwa, Bu Betty. Ah ya, itu Bu Betty itu kolega saya, beliau juga sama di kantor urusan agama Kecamatan Mandarajati. Alhamdulillah. Jadi nama saya Aliuddin ya. Nama saya Aliuddin. Saya bisa dipanggil sehari-hari oleh teman-teman dipanggilnya Al. Ini kenapa ketua OSIS seperti yang Galindo ya? Saya dipanggil Al itu. Ada yang nggak tahu ya, sekarang itu ada 4 artis yang lagi naik daun loh. Ada Aldebaran, ada Al-Ghazali, Aliando, satu lagi Aliuddin. Amin. Yang ini aminnya nggak jelas ini. Saya asli dari Garut. Saya dari Garut. Tahu? Ada orang Garut sini? Wah, oh iya.
Makanya jangan heran kalau lihat saya seperti domba Garut. Tapi saya kalaupun disebut jika domba, saya nggak tersinggung karena saya tahu di mana-mana pun domba Garut, di mana-mana pun domba Garut itu pasti domba yang paling gagah. Iya. Betul? Pak Ustadz mah kayak domba Garut, kayak dodol Garut, nggak apa-apa. Saya nggak tersinggung disebut kayak dodol Garut karena saya tahu di mana-mana pun dodol Garut itu manis. Hitam-hitam kereta api walaupun hitam banyak yang ngantri. Makanya saya itu seperti domba dan seperti dodol, firman gagah, manis. Harus seperti itu. Tapi sekarang saya walaupun orang Garut, saya sekarang sudah tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung, alhamdulillah. Saya sudah KTP Bandung, saya tinggal di RT 01 RW 03 yang Wang Saat Maja nomor 11 RW 03 Kelurahan Jati Handap. Kalau dari sini tahu Yamaha Arista? Ada dari sini ke arah sana ke arah Cibiru ada terpampang besar di depan dealer Yamaha Arista Cicahem. Tahu? Nah itu bukan punya saya itu. Di belakangnya itu ada rumah 3 lantai rumahnya, di depannya ada Pajero sama Fortuner, itu rumah tetangga saya. Nah rumah saya itu ada di belakangnya. Ada Masjid Al-Hamid ya, depan Masjid Al-Hamid sebelah sana. Ada yang pernah lewat ke sana? Kalau ke arah Jamaras itu pasti ada lewat Masjid Al-Hamid. Itu rumah saya di sana. Nanti kalau kalian lewat ke sana boleh mampir lah ke rumah saya, insyaallah. Sekarang alhamdulillah saya ditugaskan di menjadi penyuluh agama Islam di kantor pusat agama Kecamatan Mandalika. Alhamdulillah. Sebuah kehormatan bagi saya bisa bersilaturahim dengan adik-adik, guru semuanya, bapak guru semua. Kesempatan pagi hari ini, insyaallah Allah meridhoi pertemuan kita. Setiap langkah kita insyaallah digantikan dengan pahala. Setiap langkah kita insyaallah dihapus dosa. Setiap langkah kita insyaallah diangkat derajat di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini yaitu dalam rangka memperingati tahun baru 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan di tahun baru ini kita semakin menjadi baik, semakin bertambah kebaikannya, semakin bertambah kesolehannya. Amin ya Rabbal alamin. Ini lanjut. Sapa Bali ditekan itu kan ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan saja. 1444 Hijriah itu identik dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Kita itu mudah-mudahan berharap dengan berpindahnya dari 1443 ke 1444, mudah-mudahan di 1444 ini amal kita, ibadah kita lebih baik daripada ibadah kita di hari sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan prestasi kita di tahun ini lebih baik daripada di tahun sebelumnya. Maka kata Rasul, wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Ini kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasul, sebaik-baik orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti hijrah dari yang jelek menuju yang baik. Hijrah yang asalnya malas belajar menjadi rajin belajar. Hijrah yang asalnya malas beribadah menjadi rajin beribadah. Hijrah yang asalnya kalau subuh itu pekorongkolan diundang ke rumah, jam udang. Erek gitu. Nah, di tahun ini insya Allah kita bangun subuh. Insya Allah. Hijrah yang asalnya tidak melaksanakan tahajud di tahun ini insya Allah kita tahajud. Hijrah yang asalnya kita tidak puasa Senin Kamis, di tahun ini insya Allah kita puasa Senin Kamis. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang biasanya baca Al-Qur'annya cuma 1 ayat 2 ayat, di tahun ini insya Allah 1 surat 2 surat. Bahkan mudah-mudahan setiap bulan khatam seperti itu. Jadi hijrah yang terbaik adalah hijrah meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang insya Allah. Anu asalnya sok bolos-bolos tahun kemarin, sekarang
Rajin. Yang asalnya tahun kemarin jarang mengerjakan PR, tahun sekarang Rajin. rajin. Yang asalnya tahun kemarin suka merokok di belakang, tahun sekarang Di rumah. di rumah. Saya menceritakan bukan cerita di sini, ini di Garut ceritanya. Saya menceritakan itu di Garut itu seperti itu. Kalau di sini mah enggak, Baik. enggak jauh beda. Insyaallah di sini baik-baik ya, kelihatan dari wajahnya ya. Saya yakin percaya di sini ada guru-guru pembimbingnya, ada Bu Eni, ada Bu Ina, ada kemudian Pak Agung juga. Insyaallah beliau-beliau mendidik kita, mengajak kita supaya menuju yang lebih baik. Terutama mohon maaf, wabil khusus untuk di masa sekarang, mohon maaf, ini akhlakul karim. Selain ibadah, yang paling utama bagi masa-masa kalian adalah akhlakul karimah, penanaman akhlakul karim. Karena sekarang lagi muncul fenomena apa itu? Citayam. Saya harap kalian nggak usah terlalu ikut-ikutan masalah fashion seperti itu ya. Fashion, kemudian apalagi lah semua sifat, tingkah laku, perbuatan itu adalah akhlakul karimah. Jadi mohon maaf, untuk masa seperti ini kalian harus senantiasa memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak itu nomor satu. Akhlak itu nomor satu. Bahkan suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah ditanya oleh para sahabatnya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasul, nanti orang banyak masuk surga gara-gara apa ya Rasul? Rasul menjawab, taqwallah. Satu, orang banyak masuk surga gara-gara ketakwaan kepada Allah. Banyak orang masuk surga karena sholatnya, karena puasanya, karena ibadah hajinya, karena baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang keduanya adalah wa husnul khuluq. Ternyata nanti orang banyak masuk surga gara-gara akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sopan santun yang mohon maaf, kalian kalau ketemu sama guru kira-kira bagaimana di sini? Salim, Pak. Salim. Wajahnya bagaimana? Senyum, Pak. Senyum. Mohon maaf, badannya bagaimana? Begini atau begini? Begitu. Begitu. Orang yang beradab itu kalau ketemu dengan guru dari jauh juga sudah begini. Itu biasakan seperti itu di sini. Ini adalah madrasah aliyah, di mana diajarkan ilmu agama. Maka kalian, mohon maaf, bedanya aliyah dengan yang lain itu, mohon maaf, belum pernah terdengar ada orang-orang aliyah, murid-murid aliyah yang taruh apa? Tawuran, belum ada kan? Setidaknya di aliyah itu subhanallah akhlakul karimahnya ditanamkan. Kalian di sini ketemu sama guru senyum dari jauh. Kemudian ketika sudah ketemu langsung sentangan dan dengan badan yang mohon maaf, kalau orang dulu itu ya, kalau ketemu atau lewat kepada ada orang yang lagi duduk kemudian kita lewat, pernah lihat ya orang kalian gini? Punten kalangku, pernah lihat nggak? Nah, Itu adalah akhlak, ada akhlakul karimah. Itu yang paling penting. Ya. Kata Rasul, banyak orang yang masuk surga karena akhlaknya itu, karena akhlakul karimah. Maka tanamkanlah akhlakul karimah dalam diri kalian setiap harinya. Senyum, senyum itu adalah akhlak yang baik. tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Kata Rasul, engkau senyum di depan saudaramu, di depan di depan teman-temanmu, di depan gurumu, laka shadaqatun. Itu adalah sedekah. Kok dikira sedekah kudu teh? Sudah kok senyum atuh. Betul? Ketemu sama orang senyum, ketemu sama orang senyum. Akhlakul insyaallah di tahun 1444 Hijriah ini kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan akhlakul. Yang pertama adalah tingkah laku kita. Yang kedua, mohon maaf, akhlakul karimah itu mencakup ucapan. Mencakup ucapan. Insyaallah di tahun baru ini kita tinggalkan ucapan-ucapan yang jelek tahun yang lalu. Insyaallah. Kalau di sana di Garut ya, mohon maaf, zaman sekarang itu banyak di sana di Garut anak muda yang mohon maaf setiap ucapannya itu tidak terlepas dari bobo. Banyak. Di sana. Ini pelajaran bagi kita supaya nanti ke depannya tidak seperti itu. Ya, ini pelajaran di sana. Itu mohon maaf, saya pernah mendengar suatu saat karena di Garut itu masih banyak sawah ya, masih banyak sawah. Suatu saat ada dua orang pemuda ketemu, yang satu habis murah, tahu murah?
Tahu. Mencari apa? Belut. Nah, lihat jemput perutnya, jangan lihat ke saya. Belut. Ketika pulang orang, ternyata bagaimana? Yang satunya bilang begini, anjing. Awal yang pertama diucapkan ternyata gugup gitu. Ketemu sama temannya, padahal temannya manusia. Anjing. Anjing. Dia pulang orang anjing. Mau ibu badak anjing. Saya dengar astagfirullahaladzim. Itu nu badak teh belut anjing. Cek anu jinak teh, nu bener anjing. Kata cek nuju mengajar demi Allah anjing. Itu nyebut demi Allah sampai begini. Nu nyebut apa? Kecil. Apa maksudnya? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, ketika seseorang bilang kepada manusia dengan kata bobo, ya, ini manusia disebut dengan anjing. Maka secara ilmu akidah, secara agama, secara Islam, maka orang ini yang menyebut kepada orang lain itu bobo, dia sudah murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi dan harus istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak seperti itu, salatnya tidak sah, puasanya tidak sah, hajinya tidak sah. Kenapa? Dia sudah keluar dari Islam. Makanya kalau saya mendengar di sana dia ada murid saya yang ini, kemudian dia mengatakan, langsung saya ambil, ngomong naon dia, kasahat, ayo, gogoga ini tak, sanes jami, istighfar dari syahadat. Kenapa? Ketika bilang gogo kepada manusia, dia sudah keluar dari Islam, murtad namanya. Maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang paling ngeri saya ini ya, mohon maaf, saya kan suka nyembelih hewan kurban ya. Iya oke, soknya kalau benda gak gitu. Setiap tahun saya nyembelih hewan kurban. Ketika sudah nyembeli sapi satu, gerezer, sudah nyembeli, akhirnya sapinya disimpan, ditutupi sama terpal. Yang lain kemudian, panitia yang lain menjatuhkan sapi. Saya kemudian berdiri saja begini, istirahat sambil menyiapkan golok. Tiba-tiba ada seorang anak kecil usia kelas 2 SD. Dia mau lihat orang yang menjatuhkan sapi dia, benar. Dia berdirinya di samping saya di sini. Kalau di sini ada sapi, anak itu di sini. Ini kejadian nyata. Nyata. Ini masuk kamera kalau berdiri. Ya, kalau kamera saya berdiri begini ya, betul ya. Akhirnya bagaimana? Ketika dia berdiri lagi gini, gitu, ningali orang yang melihat orang yang sedang menjatuhkan sapi. Ternyata si kakinya ini pas berdirinya pas di depan moncong sapi itu. Sapi yang ditutupi terpal itu, moncong sapinya itu. Ketika itu mungkin si sapi yang ini mengembuskan nafas terakhir. Cuk sapi itu. Itu kena ke kakinya, langsung masuk. Saya yang di sampingnya kaget. Kunang sejak ruas pak. Ruas kunang. Iya pak tinggalin. Jangan tinggalin anjing sapi. Sapi. Nah berdasarkan anjing itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hati-hati dengan ucapan. Jadi dengan ucapan termasuk akhlak. Insya Allah di madrasah aliyah tidak akan ada keluar kata kancing dan jambul. Insya Allah. Jika ada, kebetulan jika ada ingatkan. Istighfar deh, syahadat deh. Engkau sudah keluar dari percuma sholat, percuma zakat, percuma puasa. Jika kita tidak mengucapkan 2 kalimat. Masya Allah. Nah, maka mohon maaf, nitip di tahun baru yang sekarang ini 1444 Hijriah. Insya Allah kita perbaiki akhlak kita kepada diri kita sendiri, kepada Allah dan kepada orang. Insya Allah. Ucapan itu adalah ini juga bahaya.
Maka oleh karena itu, insya Allah di sini soleh semuanya, solehan semuanya. Yang laki-lakinya jadi murid yang soleh, yang perempuannya murid yang solehah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika soleh dan solehah, maka insya Allah ujungnya akan masuk surga. Bagaimana kata Rasul? Dua perkara inilah yang membuat orang masuk surga. Satu, nanti banyak orang masuk surga gara-gara ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, banyak orang masuk surga gara-gara akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Budi pekerti itu mencakup ucapan dan perbuatan, tingkah laku dari ujung rambut sampai ujung terlihat. Orang yang beradab itu, orang yang sopan santun itu berbeda kelihatan. Subhanallah. Dari matanya sudah berbeda, dari gerak-geriknya sudah berbeda. Maka insya Allah kita perbaiki akhlak kita perbaiki ibadah kita. Insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Rasul ditanya lagi, wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsari ma yudkhilun nasan nar. Ya Rasul, nanti orang banyak masuk neraka gara-gara apa ya Rasul? Dua kata Rasul. Yang pertama al-fam. Ini nih, hati-hati nih. Makanya hati-hati. Kata Rasul, nanti banyak orang masuk neraka gara-gara lidahnya, gara-gara mulutnya. Mulutnya memakan barang yang haram, mulutnya, lidahnya mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mulutnya menyakiti orang lain. Maka kata Rasul, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia kalau manusia mampu menjaga lisan. Zillatul lisan akbar min zillatil aqdam. Terpelesetnya lidah lebih berbahaya daripada terpelesetnya api. Kalau kalian terpeleset di api di WC, kemudian berdubrak, sakit. Seminggu 2 minggu sembuh. Tapi kalau lidah sudah terpeleset, sudah menyakiti orang lain, kira-kira kalau kalian sakit hati sehari masih ingat? 2 hari? Seminggu 2 minggu? Sebulan 2 bulan? Setahun 2 tahun? Seumur hidup ingat? Sakitnya itu di mana? Maka hati-hatilah dengan mulut. Yang keduanya apa? Wal farju. Kata Rasul, banyak orang masuk neraka gara-gara tidak mampu menjaga kehormatan